Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang akademik atau organisasi. Oke, nah jadi pembicaraan kita kali ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada era saat ini, yaitu mungkin yang pertama ada, pentingkah kita itu untuk mengikuti organisasi, atau pentingkah kita itu harus memilih akademik, atau mungkin lebih penting mana sih organisasi atau akademik. Dan ada lagi pertanyaan tentang hubungan dari akademik dan organisasi itu apa sih. Nah, kita bahas satu-satu ya. Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, alangkah baiknya jika kita mengupasnya satu persatu. Yang pertama adalah pada poin latar belakang. Nah, latar belakang dari pentingnya organisasi atau akademik itu dimulai pada semester awal, sekitar semester 1 atau semester 2 mungkin. Nah, itu banyak banget maba-maba yang kebingungan harus memilih organisasi atau akademik. Ditambah banyak sekali organisasi dan kepanitiaan yang sedang dibuka pada saat itu. Dan banyak juga maba-maba yang memiliki sikap FOMO atau tidak mau tertinggal oleh sesuatu, sehingga mereka kebanyakan daftar karena memang perasaan FOMO saja. Nah, banyak sekali mahasiswa yang sudah mengikuti beberapa organisasi atau kepanitiaan, namun justru malah menyepelekan akademiknya, sehingga mereka daftar organisasi, namun akademiknya malah menurun. Tapi begitu juga sebaliknya, ada juga mahasiswa yang lebih memilih untuk tidak diam saja, namun tidak mengikuti apa-apa, namun dia tidak memiliki pengalaman untuk berorganisasi. Nah, maka dari situ kita akan menjelaskan lebih lanjut apa sih pentingnya organisasi dan akademik. Nah, selanjutnya yang pertama mungkin kita bisa bahas mulai dari akademik dulu kali ya. Oke, jadi pentingnya akademik itu apa sih? Kenapa kita harus mementingkan akademik dulu daripada organisasi? Nah, jadi pentingnya akademik sendiri yang pertama adalah akademik itu memberikan fondasi pengetahuan yang kuat. Nah, maksudnya di sini adalah akademik itu memberikan pengetahuan dasar yang kokoh seperti membaca, menghitung, menulis, hingga memahami konsep-konsep ilmiah dan teoritis. Nah, selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, di sini maksudnya itu adalah proses belajar di lingkungan akademik itu mendorong siswanya untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Nah, meliputi keterampilan seperti menganalisis informasi, menganalisis masalah, kemudian memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan logis. Nah, kemampuan ini tuh sangat berharga dalam menghadapi tantangan hidup kita yang bisa dibilang dinamis. Nah, poin selanjutnya ada akademik ini mempersiapkan kita untuk karir profesional. Tidak bisa dipungkiri, prestasi akademik itu menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu karir profesional yang didirikan, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja profesional. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas tentang apa sih pentingnya organisasi di kehidupan kita. Nah, poin selanjutnya akan kita bahas adalah pentingnya organisasi. Kenapa sih organisasi itu penting dalam kehidupan perkuliahan, dan kenapa organisasi itu lebih didahulukan daripada akademik? Oke, jadi yang poin pertama adalah organisasi sendiri itu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama tim. Nah, di sini itu maksudnya kita itu terlibat dalam organisasi itu bisa memberikan kita kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerjasama tim yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi poin yang ini itu sangat istilahnya organisasi itu bisa membantu kita di dunia kerja ya. Nah, selanjutnya bekerja dalam kelompok, mengelola proyek, dan berkoordinasi dengan orang lain adalah pengalaman berharga yang dapat diperoleh. Maksudnya jadi kita itu mengikuti organisasi itu untuk mengasah bekerja sama dalam kelompok yang bisa menjadi pengalaman berharga yang dapat diperoleh pada saat kita mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah mengembangkan pengalaman praktis. Nah, maksudnya sendiri adalah kegiatan organisasi itu memberikan pengalaman praktis di luar ruang kuliah untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam situasi konkret. Nah, kemudian pengalaman ini tuh akan membantu meningkatkan daya saing di hadapan calon atasan di kemudian hari. Jadi ini istilahnya organisasi ini tuh sangat
penting banget nih di dunia kerja. Nah, selanjutnya adalah membangun jaringan hubungan sosial. Nah, ini benar-benar penting banget sih. Jadi maksudnya itu adalah terlibat di dalam kegiatan organisasi itu memungkinkan individu yang mengikuti organisasi tersebut untuk membangun jaringan dan hubungan sosial yang bermanfaat. Karena tidak bisa dipungkiri saat kita mengikuti organisasi itu tidak hanya satu orang saja di dalam suatu organisasi, karena organisasi itu terdiri dari beberapa orang ya. Selanjutnya, koneksi-koneksi ini tuh tidak hanya memperkaya pengalaman, tapi juga dapat membuka pintu peluang di masa depan. Karena bisa jadi teman-teman kerja saat kita di organisasi itu kelak di kemudian hari akan membantu kita gitu maksudnya. Nah, bisa dilihat dari penjelasan saya yang tadi bahwa dua-duanya itu sama-sama penting ya teman-teman dalam kehidupan perkuliahan. Nah, maka kedua hal tersebut itu bukanlah suatu hal yang harus dipentingkan salah satunya atau disaingkan, melainkan dua-duanya ini harus dijalankan secara bersamaan atau disandingkan dan dikombinasikan. Nah, selanjutnya keseimbangan antara organisasi dan akademik yang pertama itu adalah keseimbangan antara akademik dan organisasi adalah kunci menuju kesuksesan sejati dalam hidup. Nah, selanjutnya adalah pencapaian akademik memberikan fondasi pengetahuan, sedangkan organisasi mengasah keterampilan lain yang sangat dibutuhkan. Jadi di sini maksudnya adalah organisasi itu memiliki peranan penting terhadap diri kita yang akan berguna di masa depan. Begitu juga dengan organisasi. Nah, selanjutnya ada poin yang terakhir adalah kombinasi kedua hal ini menghasilkan individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman, di mana kita itu tidak dapat mengetahui zaman yang akan datang, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan akademik dan pengalaman akademik dan organisasi. Nah, selanjutnya ada poin yang dapat kita bahas selanjutnya. Nah, sebagai contoh orang atau tokoh yang pendidikan atau akademik dan organisasinya itu berjalan secara bersamaan atau ia berhasil mengkombinasikan dua hal itu secara bersamaan. Nah, beliau adalah Obama. Nah, seperti yang kita tahu, beliau itu merupakan mantan presiden di negara Amerika. Nah, sebelum beliau terjun ke dunia politik, Obama ini merupakan lulusan yang berpredikat cum laude pada Harvard Law School dan berkarir sebagai pengacara serta merupakan pengajar hukum. Nah, selain itu, sejak muda ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan berbagai kegiatan organisasi, kemahasiswaan dan komunitas. Nah, sebagai contoh yang pertama pada saat ia menginjak masa SMA di Honolulu atau Hawaii. Nah, ia itu pernah mengikuti sebuah klub basket yang merupakan organisasi yang terkenal di sana. Nah, selanjutnya ia juga terlibat dalam organisasi literatur dari jurnalistik seperti majalah sekolah. Kemudian pada saat ia kuliah di Los Angeles, ia juga aktif di organisasi mahasiswa yang memperjuangkan isu-isu sosial dan rasial. Nah, ia juga terlibat dalam kampanye anti-apartheid Afrika Selatan. Nah, kemudian pada saat ia kuliah di New York atau di Columbia University, ia juga aktif di organisasi kemahasiswaan yang membahas isu-isu ekonomi dan kebijakan perkotaan. Nah, selanjutnya ia juga ikut serta dalam kelompok studi anti nuklir. Wow. Kemudian pada saat ia kuliah di Harvard Law School, ia pernah bergabung dengan Harvard Black Law Students Association. Kemudian ia juga sempat menjadi presiden Harvard Law Review, organisasi jurnal hukum mahasiswa prestisius. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah saya bahas mengenai pentingnya akademik, pentingnya organisasi dalam kehidupan pada saat masa perkuliahan. Nah, maka hal yang dapat disimpulkan di sini adalah keduanya itu sama-sama penting karena memiliki peranan yang berbeda. Dan kembali lagi ke yang sudah saya katakan bahwa kedua hal ini itu bukan merupakan suatu hal yang harus disaingkan, melainkan kedua hal ini itu harus disandingkan atau dikombinasikan dan dijalankan secara bersamaan, seperti itu. Baik, mungkin saya Davina Ramadian Sulistianto, kelas C.
saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.